Widih. Yo, halo. Kali ini saya mau bahas mantan handphone mahal yang sekarang harganya udah turun banget. Ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus, sebuah handphone Android flagship dari Samsung. Nah, akhirnya kesampaian juga nih bahas handphone Android flagship ya. By the way, untuk kondisinya dari keterangan masih baru dan segel. Terus ini unit resmi Indonesia. Mungkin stok lama gitu kah? Dan untuk harganya sekarang tinggal 4 jutaan aja. Wah, udah turun berapa kali lipat tuh dari harga awal. Tapi dengan harga segitu, gimana untuk pemakaiannya sekarang? Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit dari handphonenya. Wih, bentar ya, ditaruh dulu. Lanjut, ada stiker-stiker IMEI gitu. Terus dapat headset ya, dari AKG, yang packagingnya unik nih. Kalau untuk modelnya yang masuk ke lubang telinga gitu ya, dan untuk kabelnya ini braided gitu loh. Sama dapat pengganti earbudnya gitu ya, ada berbagai ukuran nih. Habis itu dapat apa lagi? Oh, ada kabel datanya ya, USB-A to Type-C. Tapi kabelnya yang biasa sih, nggak braided juga. Terus masih dikasih charger atau adapter yang udah fast charging, tapi cuma 9 volt 1,67 ampere atau 15 watt ya. Dan ini dapat apa ya? Oh, OTG ya kalau yang ini, USB-A to Type-C. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Tapi masa nggak ada kertas-kertas gitu ya? Walah, ternyata ada yang nyangkut di sini. Jadi ada semacam tempatnya lagi gitu, yang isinya ada SIM ejector khas Samsung kayak gini, terus ada kertas-kertas, yaitu panduan singkat yang berbahasa Indonesia, sama ada cara buat transfer konten gitu ke handphonenya. Nah, yang dua ini juga sama isinya, tapi pakai bahasa Inggris. Wah, ternyata dapat case-nya juga nih. Modelnya hard case gitu ya, bening, cuma nggak begitu tebel sih, dan banyak coak-coaknya nih. Udah, nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi inilah isi box dari Samsung Galaxy S10 Plus. Lanjut, cek unitnya. Emang ya, baru pertama pegang aja udah kerasa mantep nih kalau flagship. Tapi bentar, ada yang ngalangin pemandangannya nih, dikletek ae. Ini saya dapat yang warna ceramic white atau putih lah ya. Dia finishingnya itu glossy, belakangnya pakai bahan ceramik kayaknya ya untuk varian warna ini. Begitu juga untuk framenya ya, emang kerasa solid sih dan enak dipegangnya. Karena pinggirannya ini masih melengkung dan ngebulet gitu ya. Terus kerasa langsing juga, karena rasio layarnya udah memanjang. Nah, jadi layarnya ini berukuran 6,4 inch. Di atasnya ada dua kamera, yaitu 8 dan 10 megapiksel. Terus ada earpiece dan sensor. Kalau bawahnya kosong ya. Untuk bagian sisi kanannya, di sini ada tombol power, di sisi bawahnya ada lubang speaker, mikrofon, USB-C, dan masih ada jack audio nih, sedap. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan tombol Bixby, semacam assistant gitu kali ya. Kalau di sisi atasnya ada secondary mikrofon dan SIM tray, yang modelnya begini. Ada slot buat nano SIM 1 dan slot SIM 2, yang masih bisa juga diganti micro SD, jadi hybrid gitu. Kalau dual SIM nggak bisa pakai micro SD ya. Tapi masih oke lah, jarang-jarang kan flagship masih ngasih slot micro SD. Nah, untuk bagian belakangnya, di sini ada 3 kamera, yang wide dan telefoto 12 megapiksel, sedangkan ultrawide-nya 16 megapiksel. Terus ada lampu flash, dan ini kayak semacam sensor gitu ya, katanya sih buat detak jantung, iya ke? Dan ada tulisan Samsung, sama keterangan bla 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 yang nggak kelihatan. Oke, langsung aja dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, makin cakep aja nih kalau udah dinyalain. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy S10 Plus. Nah, kita cek di pengaturan tentang ponsel. Secara bawaannya, handphone ini menggunakan One UI versi 1.1 dengan versi Android-nya 9 atau Android Pie. Dan patch keamanannya ada di 1 Januari 2019.
Terus untuk RAM-nya udah kepake sekitar 3 GB dari total 7,8 GB dan tersedianya tinggal 4,8 GB. Sedangkan storage internalnya udah kepake sekitar 48 GB. Wah, kok gede ya? Tapi memang total internal handphone ini juga 512 GB cuy. Mantep sih ini. Dan sisanya itu masih 463 GB. Lega banget kan? Kalau kayak gini sih nggak masalah deh mau banyak aplikasi bawaannya, selama nggak ngeganggu yang lain ya. Soalnya aplikasi bawaan dari Samsung, rombongan Google, dan pihak ketiganya nggak bisa di-uninstall secara langsung ya. Tapi ini nggak sebanyak yang sebelumnya sih, padahal storage-nya gede nih. Pada kemana coba? Anjay, nantangin. By the way, saya penasaran juga nih, gimana untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Samsung Galaxy S10 Plus. Ini pakai settingan di Full HD 60 fps. OIS-nya aktif ya kalau di settingan Full HD 60 fps. Nah, kita coba untuk zoom-nya ya. Kita coba zoom 2, 4, 10. Oke, menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman video? Samsung Galaxy S10 Plus ini merupakan handphone flagship yang dirilis sekitar tahun 2019 dengan harga waktu itu sekitar 18 jutaan rupiah untuk varian internal 512 GB seperti unit di video ini. Nah, berarti dengan harga yang sekarang tinggal 4 jutaan, jadi wajar lah 6 tahun udah terjun banget ya. Tapi untuk tampilannya di tahun sekarang pun masih kelihatan cakep nih, belum yang jadul-jadul banget kok. Dan ini menurut saya kayak seri Galaxy S terakhir yang berasa punya ciri khas desainnya. Terus waktu itu, seri S10 ini ada beberapa varian dengan beberapa model dan speknya. Ada yang Galaxy S10e, S10 biasa, S10 Plus ini, dan S10 5G versi luar. Belum lagi kalau beda region beda chipsetnya juga loh. Kalau S10 Plus ini memang lebih unggul di ukuran layar yang lebih besar, tambahan kamera depan, dan kapasitas baterai yang lebih besar. Untuk spesifikasinya, di unit saya ini menggunakan chipset Exynos 9820, octa-core up to 2,7 GHz, RAM-nya 8 GB, internal 512 GB, GPU-nya Mali G76, layarnya Dynamic AMOLED 6,4 inch 2K, jaringannya 4G, baterainya 4100 mAh, dan menggunakan OS Android 9 yang masih bisa diupdate. Untuk speknya ini di atas kertas masih cukup terasa oke lah untuk sekarang. Saya coba benchmark pakai Antutu V10, itu dapat skor 600 ribuan. Wow, lumayan. Untuk kecepatan storage-nya oke, tapi udah bukan yang ngebut banget ya. UFS 2.1. Read-nya dapat 873 dan 250 MB per second untuk write-nya. Tapi kalau sensornya ini bisa dibilang lengkap. Giroskop, kompas, atau cahaya itu mah pastinya udah ada. NFC-nya juga aman nih, ada. Dan multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Nah, yang spesial ada sensor detak jantung yang pemakaiannya itu di aplikasi Samsung Health. Terus jarinya ditempelin ke sensornya ini. Terus jadi handphone Samsung pertama juga yang pakai sensor fingerprint di layar, pakai ultrasonic ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, handphone ini tuh bisa diupdate beberapa kali, sampai akhirnya mentok di Android versi 12 dengan One UI 4.1. Berarti dihitung-hitung dapat update major 3 kali lah ya. Terus setelah diupdate, saya coba performanya jadi makin oke, dengan skor benchmark yang naik jadi 629 ribuan. Secara tampilannya juga makin oke ya, ada beberapa penambahan fitur dan perbaikan segala macamnya. Ya memang masih kerasa ketinggalan juga, karena sekarang udah One UI 7. Tapi tetap lumayan lah. Android 12 pun jadi makin sedikit aman untuk jangka beberapa tahun ke depan ya.
karena aplikasi masih banyak yang support di versi ini. Nggak perlu saya sebutin satu-satu, yang pasti untuk jalanin aplikasi masih bisa dan lancar kok. Apalagi di storage 512 GB, puas-puasin dah tuh install aplikasi. By the way, selain storage-nya, layarnya ini juga bisa muasin dan manjain mata ya. Layar Dynamic Island 2K yang warnanya gonjreng, brightness-nya bisa terang banget, ditambah lengkungan di sisi kiri dan kanan layarnya, yang bikin kerasa mewah. Untuk bezelnya ini udah tergolong tipis lah ya, kecuali yang sisi bawah. Tapi tetap kerasa ganteng nih handphonenya. Oh iya, punch hole di sebelah kanan gini udah jarang juga kan sekarang, rata-rata di tengah. Banyak yang bilang bikin ganggu, apalagi ada dua kamera nih, berasa Dynamic Island tapi di pinggir. Ya, kalau menurut saya sih masih oke-oke aja, selama masih ada fungsi yang sebanding juga. Cuma memang untuk refresh rate-nya ini mentok di 60Hz. Sekarang udah kerasa ketinggalan sih. Terus yang gak kalah oke di bagian audionya. Asik banget dah buat dengerin musik. Apalagi masih ada jack audio yang bisa langsung colok headset bawaannya nih. Terus untuk kualitas suara speaker buatan AKG yang stereo, ditambah teknologi Dolby Atmos, ini jadi makin mantep dah. Versi Samsung Galaxy S10 Plus yang masuk resmi ke Indonesia itu menggunakan chipset Exynos ya. Dimana pada waktu itu, kalau dibandingin sama yang versi Snapdragon 855, itu banyak yang bilang kurang Exynos ini. Memang kalau buat main game ada beberapa yang kewalahan. Tapi untuk sekedar main game menengah ke bawah, macam Mobile Legends, pakai settingan mentok rata kanan sekalipun, ini masih kerasa lancar kok. Saya coba beberapa match pun masih kerasa oke performanya. Begitupun saya coba game-game lain, macam Delta Force ya, masih cukup aman nih. Tapi kalau semacam Genshin Impact, nggak bisa berharap banyak, karena masih bakal nemuin stuttering atau FPS drop gitulah. Walaupun nggak yang parah banget sih, kalau mau dimainin ya masih bisa aja. Terus untuk emulator sekelas game PS2 harusnya sih masih ngangkat ya. God of War PSP aja masih oke nih. Pas main game memang handphone ini kerasa panas, tapi masih wajar menurut saya. Kalau untuk pemakaian yang biasa-biasa aja aman kok, suhu bodinya nggak gampang panas. Nah, kalau untuk baterainya yang 4100 mAh ini masih tergolong awet. Dengan screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 6 jam. Misalkan buat main game Mobile Legends selama 10 menit, itu kurangnya sekitar 3-4%. Tapi kalau buat pengecasannya, ini udah termasuk lama ya, apalagi flagship. Dari 20% sampai full, itu makan waktu sekitar 1,5 jam. Menurut saya, Samsung Galaxy S10 Plus ini udah pasti masih layak digunakan saat ini. Walaupun udah berusia 6 tahun, tapi untuk desain, performa, dan dukungan aplikasinya masih oke. Apalagi ini merupakan handphone flagship pada masanya. Pasti dari materialnya, hardware, dan fitur-fiturnya terasa premium. Dan harga yang terbilang murah kalau untuk handphone flagship yang harganya bisa puluhan juta. Tapi yang namanya barang elektronik lama pasti adalah aspek ketertinggalannya. Terus nggak ada jaminan dan pastinya ada resiko dalam berbagai kondisinya. Tapi balik lagi, sesuaikan aja dengan keyakinan, kebutuhan, dan budgetnya masing-masing. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Oke, jadi itulah handphone flagship Samsung yang keren pada zamannya. Dan sekarang harganya udah murah banget, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.